Iya, Ul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam untuk Pak Fitra, selaku dosen praktikum kimia bahan alam, dan juga untuk seluruh asisten dosen pada praktikum kimia bahan alam. Nah, kami dari kelompok 3, tepatnya lebih ke D3, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai diskusi. Kemarin kita sudah selama 2 minggu mendapatkan banyak materi mengenai identifikasi pinostrombin, kemudian isolasi inostrombin, dan lain sebagainya. Dan ada beberapa juga yang kami kutip pada review artikel yang telah kami kerjakan bersama. Next. Sebelumnya, pada kelompok D3 di praktikum KBA ini ada 7 personil. Yang pertama ada saya, Binti Sofiatul, kemudian ada Nasrul Hanif, Delvinanda Berlianti, Tasya Aulia Putri, Takwara Salsabila, Indah Rahmawati, dan juga Wulan Milati. Berikut beberapa NIM kita. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan presentasi mengenai apa aja sih. Untuk lebih ringkasnya, saya jelaskan dulu ya di awal. Berikut adalah table of content yang akan kita jelaskan bersama. Yang pertama itu ada ekstrak kental pinostrombin dari temu kunci. Nanti juga akan dijelaskan ya. Kemudian yang kedua ada ekstraksi pinostrombin 5-hidroksi-7-metoksiflavanon. Kemudian ada fraksinasi pinostrombin, isolasi pinostrombin, dan juga ada di poin kelima itu ada identifikasi pinostrombin. Nah, nanti akan dijelaskan bersama oleh rekan-rekan saya. Langsung saja untuk pembahasan pertama. Jadi untuk yang pertama yaitu ekstrak kental pinostrombin temu kunci. Di sini temu kunci diekstraksi dengan dietil ether menghasilkan kadar komponen senyawa flavonoid pinostrombinnya relatif cukup besar, yaitu sebesar 20 gram per 800 gram serbuk atau kurang lebih 2,5%. Dan hal ini juga mempengaruhi pada proses isolasi pinostrombin sebagai zat murninya. Dapat dilakukan dengan cepat dan alpinetin sebanyak kurang lebih 1%. Hasil penelitian juga menyebutkan bahwa ternyata pinostrombin memiliki aktivitas sebagai antioksidan dan merelaksasi otot polos. Di sini merupakan struktur dari pinostrombin. Dilihat dari struktur pinostrombin yang kepolarannya berkurang akibat adanya ikatan hidrogen intramolekuler antara gugus karbonil pada C4 dengan gugus hidroksi C5, maka ekstraksi dapat dilakukan dengan pelarut yang kurang polar seperti kloroform dan N-heksana. Kemudian yang pertama ada ekstraksi pinostrombin atau ekstraksi 5-hidroksi-7-metoksiflavon. Nah, pada praktikum kali ini ekstraksi dilakukan dengan sonifikasi. Namun apa perbedaan di antara sonifikasi dan maserasi adalah efisiensi waktu dan biaya, jumlah pelarut, risiko kehilangan senyawa, laju perpindahan massa. Dalam hal ini sonifikasi lebih diunggulkan ya dengan prinsip kerja gelombang ultrasoniknya. Kemudian adakah senyawa khusus yang diekstraksi dengan sonikator? Yaitu dinding sel sulit ditembus hanya dengan sifat fisiko-kimia pelarut, bersifat termolabil, dan pendekatan terbaik untuk senyawa fenolik dan flavonoid. Itu diekstraksi dengan metode sonifikasi. Kemudian apa fungsi ether sebagai pelarut semipolar sehingga dapat menarik senyawa yang bersifat polar maupun non-polar dari dalam dinding sel. Lalu yang ketiga ada fraksi pinostrombin 5-hidroksi-7-metoksiflavonon. Fraksi di mana senyawa akan terpisah berdasarkan polaritasnya dan memiliki keuntungan seperti waktu pengerjaan yang lebih singkat, biaya lebih murah, cara pengerjaannya lebih sederhana, serta memberikan resolusi yang lebih baik. Silikal gel dipilih sebagai fase diam karena ukurannya sesuai dengan materi pinostrombin. Dibuat seri perbandingan gradien dari N-heksan yang bersifat nonpolar dan etil asetat yang bersifat semipolar sebagai fase geraknya. Lalu yang keempat, untuk yang pertama ada aktifkan lempeng terlebih dahulu pada oven yang bersuhu 110 derajat Celcius selama 30 menit dengan tujuan agar sampel dapat terserap oleh lempeng.
karena berikatan dengan silika gel pada proses elusi. Lalu yang kedua, jenuhkan chamber untuk menghilangkan uap air atau gas lain yang mengisi fase penjerap. Ini bertujuan untuk tidak menghalangi lajunya eluan. Lalu pada saat penotolan, hendaknya sampel tidak terlalu pekat agar pemisahan tidak terkendala. Menghindari perolehan noda berekor. Penotolan harus tepat sasaran sehingga didapatkan jumlah noda yang baik. Yang terakhir, eluan yang digunakan harus murni sehingga tidak menghasilkan noda lain atau bias. Yang keempat, isolasi pinostrobin. Metode yang digunakan dalam isolasi pinostrobin yaitu KLT preparatif. Ada juga metode yang bisa digunakan selain KLT preparatif, yaitu VLC, KLT, rekristalisasi, ekstraksi cair-cair, dan kromatografi kolom. Kemudian untuk identifikasi pinostrobin, yaitu menggunakan TLC densitometer. Metode lain yang digunakan untuk identifikasi pinostrobin antara lain bisa dengan spektroskopi UV vis untuk melihat panjang gelombang maksimal dan pergeserannya, spektroskopi infrared untuk melihat gugus fungsinya, LC-MS untuk melihat massa molekul relatif atau MR, yang terakhir HNMR dan CNMR untuk menentukan tipe dan jumlah atom H dan C dari senyawa yang diidentifikasi. Lanjut, ada identifikasi pinostrobin. Jadi yang perlu diperhatikan dalam proses pengorokan senyawa pada KLT yaitu pengorokan pada pita itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan ketika dilakukan identifikasi pita mengandung alkaloid quinin di bawah sinar UV. Terus hal yang harus diperhatikan lagi pada KLT preparatif yaitu pelarutan hasil pita yang dikerok harus segera dilakukan karena semakin lama analit terikat pada fase diamnya atau adsorben, maka semakin besar kemungkinan dari analit untuk terurai. Kemudian ada peran senyawa standar pinostrobin dalam hal identifikasi dengan KLT densitometri itu sebagai pembanding untuk memastikan apakah analit itu atau sampel yang diidentifikasi dengan KLT densitometri udah valid atau belum. Kalau itu merupakan senyawa pinostrobin. Demikianlah hasil presentasi dari kami kelompok D3 dengan mata kuliah KBA. Apabila dalam penyampaian tersebut terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.